Kadangkala kita merasa kenal dan dekat dengan seseorang, padahal kita baru pertama kalinya ketemu dengan seseorang tersebut. Kadangkala kita juga merasa sangat tidak asing dengan suatu tempat, padahal tempat itu baru pertama kalinya kita kunjungi. Kenapa? Mungkin inilah jawabannya. Di kesempatan kali ini akan kami suguhkan beberapa kisah spiritual terkait alam ruh sebelum alam kandungan yang insya Allah bisa mewakili perkara-perkara di atas. Selamat datang kembali di channel Bagindo Ali. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mohon bantuannya untuk subscribe dan like dulu channel ini, agar channel ini bisa berkembang dengan dukungan saudara dan sahabatku semua. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kejadian aneh. Pada halaman 110, pada buku Ruh tertulis, Kolonel Wilsey, Theodos, dan Paul adalah perwira-perwira Inggris yang menceritakan kejadian ini sewaktu mereka berada di Mesir. Ketika saya melihat-lihat peninggalan bersejarah Mesir, di Karnak, sebuah tempat peribadatan bangsa Mesir kuno yang terkenal, yang dianggap sangat berpengaruh dan penuh berkah. Tiba-tiba saya merasa seluruh tubuh saya dikejutkan oleh aliran listrik yang sangat tinggi. Saya heran, keadaan aneh menimpa saya. Pikiran saya diserang seperti serangan elektrik yang menyengat sekujur tubuh saya. Saya tak tahu apa yang terjadi. Ketika sadar, saya melihat berada di tempat yang aneh. Nampaknya saya telah menjelajahi waktu dan mundur pada ratusan tahun sebelumnya. Sekelilingku seperti menandakan ribuan tahun yang lalu. Dan saya berdiri di tempat ini, di tengah-tengah penduduk pribumi yang mengelilingi saya sambil melantunkan doa dan zikir-zikir mazhabi. Penulis kisah ini menceritakan hal ini dengan kepercayaannya akan reinkarnasi yang ia anut. Kisahnya panjang, tetapi saya hanya akan menceritakan garis besarnya saja. Para perwira tadi, ketika mengunjungi tempat itu, seperti ingat bahwa mereka pernah berada di sana ribuan tahun silam. Seorang pendeta Inggris, masih pada buku itu, ditulis. Sekarang kita simak kisah seorang pendeta Inggris yang merasa pernah hidup pada abad lampau di Roma. Bapak ini menulis. Ketika untuk pertama kalinya, saya pergi ke luar negeri dan mengunjungi kota Roma, Italia. Lalu berjalan-jalan menikmati indahnya pemandangan dan peninggalan-peninggalan sejarah kota itu. Tiba-tiba saya rasakan bahwa saya tidak asing dengan bangunan yang tinggal puing-puing itu. Sepertinya saya pernah hidup di sini bertahun-tahun. Terutama ketika saya melewati jalan-jalan sempit dan melihat kuburan-kuburan tua orang-orang Roma. Saya bisa menceritakan dengan terperinci apa-apa yang berhubungan dengan bangunan itu kepada teman saya sampai-sampai ia terheran-heran dengan pengetahuan saya. Ketika saya dan teman saya mengunjungi Deliterhood, sebelumnya saya belum pernah pergi ke sana. Tempat itu begitu menarik perhatian teman saya, sehingga ia menerangkan kepada saya apa-apa yang pernah ia baca sebelumnya. Ia berkata bahwa di dekat tempat itu pasti ada sebuah jalan tua yang dilalui oleh orang-orang Roma terdahulu. Tanpa berpikir terlebih dahulu, seperti yang sudah mengetahui semuanya, saya jawab teman saya, bahwa memang betul di sini ada sebuah jalan kuno. Lalu saya mulai menceritakan ciri-ciri dan tanda-tanda jalan tersebut. Dengan ini kemudian kami berhasil menemukan jalan kuno tersebut. Ketika sampai ke sana, dengan sendirinya tiba-tiba saya merasa bahwa ratusan tahun lampau saya pernah melewati jalan ini. Yang menarik, ketika saya menceritakan hal ihwal jalan itu, pada bagian-bagian yang saya lupa, saya bagaikan anak SD yang berusaha mencoba pelajaran-pelajaran yang ia lupa dan berusaha semaksimal mungkin sampai akhirnya ingat kembali. Beberapa hari kemudian, seorang rekan saya datang kepada saya. Ia menawarkan kepada saya untuk ikut dalam tur mengunjungi sebuah benteng tua yang tidak jauh dari tempat saya. Ia juga menambahkan bahwa ia mempunyai kenangan yang indah dan jelas di benteng tersebut. Sepertinya ia pernah tinggal di dalamnya pada masa lampau. Ajakan teman saya itu membuat saya penasaran, sehingga kami bersama-sama pergi ke benteng itu. Rekan saya sesama pendeta itu, ketika sampai di sebuah tempat berkata, dulu di sini tegak berdiri sebuah menara,
yang sudah rubuh, dan tuan-tuan dan nyonya-nyonya hanya menyaksikan puing-puingnya saja. Ia menambahkan, saya ingat bahwa pada menara itu ada sebuah lubang yang di situ ditancapkan sebuah bendera, dan pahlawan-pahlawan Roma, para pemanah ulung menaiki menara ini dan tinggal dalam sebuah keranjang yang terbuat dari kulit, mengawasi pemandangan sekitar. Pendeta itu menjelaskan liku-liku benteng itu, seperti pernah melihatnya kemarin. Lalu saya dan teman saya mengamati seluruh bangunan itu. Saya melihat bahwa seluruh yang ia katakan tentang menara dan keranjang-keranjang itu adalah benar. Berikutnya adalah kisah dari seorang ulama besar Islam terkait alam ruh sebelum alam kandungan. Ia mengetahui nama-nama gunung di Mekah. Pada tahun 1352 Hijriyah, kami bersama-sama seorang ulama besar, Sayyid Musa Zanjani berziarah ke Tanah Suci. Ulama besar ini, walaupun untuk pertama kalinya naik haji, ia mengetahui jalan-jalan, seluk-beluk dan nama-nama gunung di Mekah yang orang Mekah sendiri pun tidak mengetahuinya. Suatu hari ia mengajak saya untuk pergi tawaf bersamanya, karena ramainya jemaah haji yang datang maka ia membutuhkan saya untuk membantunya. Ketika bersamanya pergi ke Masjid Al-Haram, ia mengenal seluruh jalan-jalan bahkan di dalam masjid pun ia lebih mengetahui dengan baik daripada saya yang berkali-kali ziarah ke sana. Ia berkata, Saya tidak tahu dari mana saya tahu semua ini. Tetapi karena ia seorang ulama besar yang mengetahui keadaan ruh sebelum alam ini, ia melanjutkan, Mungkin, di alam lalu saya tinggal di sekitar ini, kini kapan dan di mana persisnya, Tuhanlah yang tahu. Suatu hari dengan logat Turkinya yang kental, ia berkata kepada saya, Hari ini, saya sadar bahwa suatu kejadian yang tidak akan saya ceritakan kepada Anda pernah saya alami, bahwa saya pernah hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau tinggal di kota ini. Saya hafal nama-nama ini dan zaman itu tidak seperti yang Anda bayangkan bahwa saya dengan badan ini tinggal di sini waktu itu. Tetapi jauh di sana di alam zar dengan ruh saya tinggal di kota ini bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Arwah dan benda-benda bercahaya. Salah seorang ulama besar mengisahkan pengalamannya. Suatu malam, saya terbangun dari tidur saya. Walaupun waktu itu saya sangat capek dan lelah, apapun yang saya perbuat, saya tidak bisa tidur. Karena itu saya memutuskan untuk pergi ke perpustakaan dan membaca-baca buku barang sejenak. Kebetulan buku-buku yang berkenaan dengan masalah ruh telah saya susun sedemikian rupa supaya memudahkan pekerjaan saya dalam meneliti masalah ruh ini. Tiba-tiba suara gemuruh burung perkutut dari luar kamar mengalihkan perhatian saya. Saya pergi keluar, udara sangat dingin, di mana-mana hanya gelap yang terlihat. Kecuali di beranda rumah saya lihat sekitar 4 atau 50 benda-benda yang terang dan bercahaya seperti percikan api, beterbangan ke sana kemari, dan tentunya suara yang saya dengar tadi berasal dari sini. Pertamanya, saya berpikir mungkin saya hanya mengada-ada atau sedang bermimpi ataupun hanya sebuah halusinasi. Karena itu saya kedipkan mata saya berulang kali dan saya gerakkan tubuh saya. Barulah saya yakin bahwa saya tidak sedang bermimpi atau mengalami halusinasi. Lalu saya pergi ke beranda dan untuk beberapa saat, mengamati benda-benda itu. Pada saat itu, istri saya yang telah menunggu saya sekian lama dan mengetahui bahwa saya sedikit sedang sakit, menyusul saya. Saya yang sedang takjub, memandangi benda-benda itu, terkejut melihat istri saya berdiri di samping saya, sambil meloncat dari tempat duduk saya. Saya berkata, "Hai, apa kau juga melihat apa yang saya lihat ini?" Ia menjawab, Iya, sebenarnya apa benda-benda bercahaya yang bertebaran ini? Selesai berkata begitu, salah satu benda itu terbang menghampiri istri saya,
Tanpa disadari mulut istri saya terbuka dan benda itu masuk ke dalamnya. Ia mengunyahnya, lalu benda-benda yang lain lenyap tak menentu. Saya dengan penasaran bertanya, "Apa yang kau kunyah itu?" Ia menjawab, Saya tidak tahu apa-apa. Yang jelas saya mengantuk. Ketika saya menguap, saya tutup kedua belah mata saya. Ketika saya buka lagi, saya tak melihat benda-benda itu lagi. "Tidakkah kau sadari bahwa satu dari mereka telah masuk ke dalam mulutmu dan kau mengunyahnya?" Saya hanya merasakan udara mulut saya terasa sejuk dan mengeluarkan wangian. Tapi saya menganggap biasa saja. Kebetulan saya sedang meneliti masalah ruh beberapa waktu ini dan istri saya sedang hamil 4 bulan. Saya tahu bahwa ketika janin berusia 4 bulan ruh masuk ke dalamnya, saya berkata kepada diri saya sendiri, jangan-jangan benda yang masuk ke mulut istri saya adalah untuk janin tersebut. Untuk beberapa lamanya saya memikirkan masalah ini. Bersama sarana ahli-ahli ilmu ruh, saya membahas masalah ini, tapi tak ada seorang pun yang mengetahui masalah ini. 4 bulan berlalu dari kejadian ini. Suatu malam, saya bermimpi benda-benda itu kembali berkumpul di beranda ruinah saya dan mengeluarkan suara gemuruh. Tapi kali ini, saya lihat mereka berbentuk manusia-manusia kecil yang bercahaya dan saya mengerti apa yang mereka bicarakan. Mereka mengatakan bahwa sekarang Hamid akan kembali ke tengah-tengah kita, dan karenanya mereka begitu bergembira. Hanya sebagai catatan, bahwa saya mempunyai seorang teman bernama Hamid yang meninggal dalam kecelakaan beberapa waktu lalu. Dan saya berniat jika bayi yang dikandung laki-laki maka saya akan memberinya nama Hamid. Karena itu percakapan benda-benda itu mengguncang hati saya. Dengan ketakutan saya terbangun dari tidur saya. Ketika itu saya melihat istri saya mengaduh-aduh dalam tidurnya. Tiba-tiba saya lihat benda bercahaya yang masuk ke mulut istri saya 4 bulan lalu keluar lagi dan terbang ke arah beranda. Dan ketika saya lari ke arah beranda, saya tidak mendapatkan apa-apa. Saat ini istri saya terbangun dan merintih kesakitan seperti hendak melahirkan. Walaupun masih 1 bulan tersisa dari waktu biasanya, saya cepat membawanya ke rumah sakit. Istri saya dengan segala jerih payahnya berhasil mengeluarkan bayi itu, tetapi bayi yang memang laki-laki itu keluar tidak bernyawa. Saya yang melihat 2 kejadian itu yakin bahwa ada alam sebelum kita sekarang ini, karena tidak ada satupun dari apa-apa yang saya lihat selain alasan yang saya kemukakan. Bersambung di video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, agar tidak ketinggalan lanjutan kisah ini di video berikutnya. Mohon untuk subscribe dan dibunyikan loncengnya, serta dibagikan ke saudara-saudara kita.